Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Aulia Zahra. Saya dari mahasiswa perguruan Pancabudi, Prodi Akuntansi. Pada sore hari ini saya sedang melakukan observasi pada UMKM mengenai persamaan akuntansi, modal, biaya, dan harta. Dan di kesempatan kali ini saya akan mewawancara pemilik dari UMKM tersebut. Dan di sini saya sedang bersama pemilik UMKM dengan Bapak siapa? Herianto. Saya izin untuk mempertanyakan tentang UMKM tersebut ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama, saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang usaha yang Bapak lakukan ini. Bisakah Bapak bercerita sedikit mengenai bagaimana ide dan konsep usaha ini muncul dan kapan usaha ini pertama kali didirikan? Idenya sih begini, kita kan dulu pernah bekerja dan sekarang sudah tidak bekerja lagi. Jadi saya bersama istri merencanakan untuk membuka suatu warung. Dan sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Didirikannya sejak kapan ya Pak? Sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, oke. Apakah Bapak bisa berbagi pengalaman saat memulai usaha ini? Bagaimana tantangan awal yang Bapak atau Ibu hadapi dan bagaimana mengatasinya? Kalau tantangannya sih, kita kan memulai merintis itu ya mencari pelanggan itu ya kita harus siap dengan modal sih, karena warung itu kan nggak selamanya ramai, pasti ada sepinya. Ya, baik Pak. Apakah ada aset yang menjadi pendukung utama operasional UMKM tersebut Pak? Kalau aset sih belum ada, cuman memberanikan diri aja. Apakah ada aset berwujud lainnya seperti meja, kursi untuk pelanggan makan di sini? Kalau aset perlengkapan sih nggak ada, tapi nggak ini sih, nggak banyak, yang sewajarnya aja. Ada meja, ada kursi, itu aja sih. Sama alat-alat untuk sama masaknya, alat-alatnya ya. Bagaimana usaha mengelola dan memelihara aset-asetnya agar tetap berfungsi dengan baik, Pak? Apakah ada jadwal perawatan rutin atau kebijakan perbaikan yang diterapkan? Kalau perawatan sih setiap hari, setiap kita selesai jualan, kita bersihkan gitu kan. Kalau pagi itu ya tetap kita bersihkan lagi, kita apain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana usaha Bapak mengelola persediaan barang dagangan seperti bahan-bahan makanannya? Apakah ada sistem rotasi stok yang diterapkan untuk menghindari kerusakan atau kadaluarsa? Kalau stok kita nggak banyak ya, karena kita setiap hari belanja gitu, jadi barang itu jadi fresh gitu. Nggak ini sih, nggak ada sampai stokan banyak, kita nggak kayak seperti itu. Takut aja. Takut rusak gitu. Iya, ya? takut rusak. Apakah usaha ini memiliki aset tetap seperti peralatan elektronik atau dekorasi, Pak? Belum ada sih. Belum, kedepannya aja lah. Kalaupun ada rezeki kita buat dekorasi atau yang lainnya. Apakah usaha ini memiliki aset digital seperti website, aplikasi pemesanan atau media sosial yang digunakan untuk promosi dan pemasaran usaha ini, Pak? Kalau untuk promosi sendiri aja dulu, belum ada yang seperti yang pesanan online itu belum, masih via WA aja. WA ya Pak ya. Iya. Pertanyaan mengenai kewajiban atau utangnya ya Pak ya. Apakah usaha ini memiliki hutang usaha kepada pemasok atau kreditur lainnya? Jika iya, seberapa besar jumlahnya dan apa yang menjadi sumber utang tersebut, Pak? Kalau untuk utang belum ada sih, nggak ini. Paling kita cuma sama yang berjalan gitu. Bagaimana usaha mengelola kewajiban pajaknya, Pak? Apakah usaha memiliki utang pajak yang harus dibayar kepada pihak berwenang? Jika iya, bagaimana usaha Bapak mengatur pembayaran dan pelaporan pajaknya, Pak? Ini kita belum ada NPWP-nya, belum ada nomor pajak, nomor wajib pajak belum ada gitu. Belum keluar ini Pak ya. Belum. Apakah usaha
usaha Bapak memiliki kewajiban utang sewa terkait tempat usaha atau peralatan? Jika ada, bagaimana usaha Bapak mengatur pembayaran sewa dan apa yang dilakukan untuk memastikan kewajiban tersebut terpenuhi? Alhamdulillah ini walaupun warung kecil punya sendiri, bukan sewa gitu kan. Jadi kalau yang kayak gitu belum ada sih, masih milik sendirilah pelan-pelan. Dan sekarang mengenai modalnya Pak, bagaimana Bapak atau pemilik kafe tersebut menginvestasikan modal awal? Apakah ada sumbangan atau kontribusi pribadi yang dilakukan? Modal awal sih jual perhiasan, ada juga sih yang membantu donatur, bukan donatur sih, adalah keluarga yang membantu juga untuk membuka usaha. Apakah usaha ini pernah mencari pendanaan dari pihak luar seperti investor atau mitra bisnis untuk mendukung modal usaha? Jika iya, bagaimana prosesnya dan apa tujuan penggunaan modal tersebut, Pak? Kalau investor sih nggak ada, ini memberanikan usaha sendiri aja. Bagaimana usaha mengelola ekuitas atau modal perusahaan? Apakah ada rencana penggunaan modal untuk investasi baru, perluasan usaha atau pengembangan produk, Pak? Ada sih, kepengen sih usaha ini dikembangkan, teman belum ada modal untuk ininya, pengembangan aja. Sekarang mengenai pendapatannya, Pak. Bagaimana usaha ini mencatat pendapatan dari penjualan minuman atau produk lainnya? Apakah ada metode khusus yang digunakan dalam mengakui dan mencatat pendapatan dalam catatan keuangan? Kalau pendapatan sih nggak tentu sih, cuman perputaran ini aja. Metode seperti apa yang dilakukan untuk mencatat keuangannya, Pak? Kita nggak pakai manajemen gitu. Jadi berapa yang kita dapat kita putar untuk yang menutupin kekurangan yang lain gitu aja. Sekarang biaya operasionalnya. Apakah usaha ini memiliki langkah-langkah atau strategi tertentu untuk mengendalikan atau mengoptimalkan biaya operasional? Apakah ada upaya untuk mencari solusi alternatif yang lebih efisien untuk mengurangi pemborosan atau operasional sehari-harinya, Pak? Kalau pemborosan nggak ada sih, semua standar aja, aman-aman aja gitu. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Mungkin dengan jawaban dari Bapak ini bisa membantu saya mengerjakan tugas-tugas saya. Semoga usaha Bapak dan Ibu bisa berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Terima kasih sekali lagi ya Pak atas waktunya.